Dan ini adalah kakak kandungnya Umar bin Khattab, dan Umar sendiri telah mengatakan statement yang sangat menarik di saat Zaid meninggal mati syahid di perang Yamamah. Maka dia mengatakan, ia telah mendahuluiku mendapatkan dua kebaikan. Ia telah mendahuluiku masuk Islam dan telah mendahuluiku mati syahid. Jadi dua keutamaan ini justru yang dicemburui tanda kutip dalam bab iri tapi ghibthah yang dibolehkan dalam agama. Umar bin Khattab cemburu dengan saudaranya karena lebih dulu masuk Islam dan juga lebih dulu mati syahid. Kesempatan ini insyaAllah kita akan bahas Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tokoh yang disebutkan atau disusun oleh penulis di jilid 3 dan nama yang terakhir. Artinya insyaAllah kita ke depannya akan pindah ke jilid terakhir dari buku serial sahabat ini, jilid keempat. Dan tokoh kita ini sebenarnya tidak terlalu banyak dikenal oleh orang, lebih dikenal adik kandung beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah kakak kandungnya Umar bin Khattab, dan Umar sendiri telah mengatakan statement yang sangat menarik di saat Zaid meninggal mati syahid di perang Yamamah. Maka dia mengatakan, ia telah mendahuluiku mendapatkan dua kebaikan. Ia telah mendahuluiku masuk Islam dan telah mendahuluiku mati syahid. Jadi dua keutamaan ini justru yang dicemburui tanda kutip dalam bab iri tapi ghibthah yang dibolehkan dalam agama. Umar bin Khattab cemburu dengan saudaranya karena lebih dulu masuk Islam dan juga lebih dulu mati syahid. Tokoh kita ini namanya adalah sama dengan nasabnya Umar bin Khattab, Zaid ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Izzah. Kemudian selanjutnya bin Abdullah bin Qirt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir sampai tentunya di bin Adnan. Jadi cukup panjang nasabnya kalau kita ingin bacakan. Yang jelas kunyah beliau Abu Abdurrahman karena asal anak pertama laki-lakinya bernama Abdurrahman. Dan Nabi SAW telah mempersaudarakan Zaid ibn Khattab ini pada saat tiba di Madinah dengan seorang sahabat dari Ansar bernama Ma'an bin Adi al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Saya coba menukil dan mencari tentang nama istri beliau, nama-nama anaknya. Tidak banyak dinukil dalam buku-buku sejarah tentang masalah tokoh kita ini. Tetapi memang lebih banyak kepada kisah hidupnya. Oleh karena itu tadi kita cukupkan dengan nasab beliau dan selanjutnya kita akan masuk kepada kisah dari kesatria kita ini. Saudaraku seiman, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Bahkan kita tahu Umar bin Khattab sendiri masuk Islam di fase Mekah, tapi Zaid telah mendahului dia masuk Islam. Dia termasuk yang awal-awal masuk Islam bersama dengan setelah tentunya Abu Bakar, setelah Zaid bin Haritha, setelah Ali bin Abi Thalib. Dia kurang lebih bersamaan dengan masuk Islamnya Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Uthman bin Affan. Jadi dia termasuk orang-orang yang awal sekali menerima Islam. Walaupun memang tidak terlalu banyak dinukil tentang kisah beliau, tapi ulama sepakat beliau masuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Zaid bin Khattab ini karena dia bersaudara kandung dengan Umar bin Khattab, maka persis mirip secara fisik. Karena memang Umar bin Khattab bersaudara semuanya tinggi besar, kekar tubuhnya dan kulitnya lebih cenderung berwarna sawo matang dan punya prinsip dalam hidup. Jadi memang Umar bin Khattab dan bersaudara ini sekeluarga terkenal orang-orang yang punya prinsip. Kalau berpegang pada satu pendapat, dia akan memperjuangkan sampai mati. Baik itu benar atau salah, itu sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, maka
mereka mengalihkan semua prinsip tersebut hanya kepada kebenaran saja. Makanya Nabi SAW pernah berdoa di awal-awal Islam agar Allah menguatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amru ibn Hisham. Ini Abu Jahal, namanya Amru bin Hisham. Ulama menjelaskan karena keduanya punya prinsip dalam berpegang pada sebuah pendapat, yang pendapat itu bagi dia benar, maka dia akan berpegang sampai dia mati pun, dia akan memperjuangkannya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak banyak dinukil juga kisah bagaimana kehidupan beliau di Mekah, tapi yang dinukil adalah kisah hijrahnya. Pada saat hijrah ke Madinah, dia hijrah bersama saudaranya Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kita tahu kisah yang masyhur pernah kita jelaskan dalam kisah Umar, di mana beliau pada saat mau hijrah, umumnya orang semua menyembunyikan hijrahnya kecuali Umar. Maka Umar pun naik ke atas bukit Abi Kubais di Mekah sambil teriak dengan suara lantang, "Wahai Quraisy, sesungguhnya aku akan hijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, ya, kemudian anaknya menjadi yatim, maksudnya kalau dia punya anak dia pun terbunuh sebagai ayah di sini, maka silahkan temui aku di belakang bukit ini." Jadi dia mengiklankan terang-terangan kalau dia akan pergi hijrah. Siapa yang ingin menghalanginya silahkan, tapi dia akan berhadapan sampai mati. Dan dinukil dalam buku-buku sejarah di saat mereka atau Umar bin Khattab hijrah ke Madinah, ikutlah banyak di antara kaum muslimin bersamanya, dan yang mendampingi di kiri kanan kafilah hijrah ini adalah Umar dan saudaranya Zaid radhiyallahu anhum ajma'in, karena keduanya memang memiliki kekuatan fisik yang terkenal. Dan itulah menjadi sebuah prinsip dasar tertanam di dalam benak Zaid adalah kebenaran agama Islam. Dan semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar. Di antaranya adalah kebenaran dalam menyebarkan agama ini dan berjuang untuknya. Dan kapan terbunuh karena membela agama ini atau menyebarkan, berarti akan mati syahid. Maka dari awal masuk Islam, Zaid sudah berpegang pada prinsip itu, sehingga terus saja dia berjuang mengikuti semuanya peperangan Nabi SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau ikut. Dari Badr, Uhud, kemudian Khandaq, Bani Mustaliq, perang Fathi Makkah, perang Hunain, perang Tabuk. Dan ada peperangan-peperangan yang lain tentunya yang kecil, lebih kecil dari yang besar-besar tadi sudah kami sebutkan, juga diikuti oleh Zaid. Dan bukan cuma itu, beliau juga terlibat dalam peperangan setelah Nabi SAW meninggal, tepatnya di masa Abu Bakar pada saat memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di wilayah Yamamah. Nanti akan kita jelaskan dalam kisah beliau insyaAllah. Dan ada satu juga dinukil kisah tentang keunikan bagaimana cintanya dia dengan mati syahid dan ingin supaya masuk surga. Maka di perang Uhud, Umar bin Khattab, adik kandungnya, mengatakan, "Wahai Zaid, pakailah baju besi ini agar engkau bisa terlindung dari serangan-serangan musuh." Maka dan dia Umar pada saat itu dalam beberapa riwayat dikatakan bersumpah, mengatakan, "Aku meminta atas nama Allah, pakailah baju ini agar engkau terlindung dari serangan musuh." Karena adiknya bersumpah agar Umar tidak kena denda atau kafarah dari sumpahnya itu, dan untuk memenuhi sumpah saudara seorang muslim, dan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW, maka Zaid pun akhirnya memakai baju tersebut beberapa saat lalu membukanya. Lalu Umar bertanya, "Kenapa engkau membukanya?" Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku menginginkan apa yang engkau inginkan." Maksudnya mati syahid. Untuk apa pakai baju perang ini? Kalau ingin mati ya sudah, nggak usah dipakai, gitu kan? Maka akhirnya dalam buku-buku sejarah dikatakan kedua adik kakak ini tidak mengenakan baju perang keduanya. Tentu belum mati syahid di saat itu, tapi saking luar biasanya kita melihat bagaimana adik dan kakak ini benar-benar mengejar apa yang dijanjikan, dan ini ghaib. Mati syahid, dijanjikan surga, diampuni dosa, ini sesuatu yang ghaib. Ini butuh dorongan iman yang sangat kuat untuk membuat kita mau melakukannya. Kemudian tentunya disebutkan juga di halaman 500 ya, bagi yang pegang bukunya,
bagaimana Zaid radhiyallahu anhu memiliki kiprah yang cukup besar dalam perang Uhud, terus ya mendobrak pasukan musuh walaupun tidak disebutkan apakah beliau terluka, apakah ada korbannya, tapi diambil kesimpulan bahwasanya dia termasuk orang yang punya kiprah sangat besar pada saat perang Uhud itu sendiri. Dan Allah masih memberikan dia kesempatan hidup sehingga dia menghadiri perang Khandaq, dan tidak disebutkan juga apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan, tapi dia hadir dalam perang Khandaq tersebut. Dia hadir dalam juga Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini kesepakatan janji setia para sahabat kepada Nabi SAW untuk berperang melawan orang-orang Quraisy di saat Uthman bin Affan tidak dikembalikan oleh Abu Sufyan. Sedikit saya reviewkan tentang kisah Hudaybiyah. Setelah dikepung kota Madinah di tahun 5 Hijriah oleh pasukan Ahzab. Ahzab jamak daripada hizib yang berarti kelompok-kelompok. Allah juga namakan surah nomor 33 dalam Al-Quran surah Al-Ahzab untuk menggambarkan tentang cerita pasukan tersebut. Ada dua suku Yahudi, Qainuqa dan Nadhir, di kota Madinah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka mengkhianati kesepakatan damai. Kalau suku Qainuqa, mereka membunuh salah satu muslim di pasar mereka, lalu mereka tidak mau menyerahkan pembunuhnya. Kalau suku Nadhir, mereka berusaha membunuh Nabi SAW di saat Nabi SAW datang ke pemukiman mereka untuk mengantarkan dia. Dia itu kayak denda, ya, pembayaran seorang sahabat yang sempat membunuh atau terjadi cekcok dengan salah satu suku Arab yang mereka adalah sekutunya Bani Nadhir ini atau suku Nadhir ini. Jadi Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat itu untuk pergi membawa dia langsung, takut dibunuh, maka Nabi berikan kepada suku Nadhir untuk disampaikan kepada suku Arab yang sahabat ini bercekcok dengan mereka dan ada korban dari suku itu. Tapi waktu mereka lihat Nabi SAW ada di dalam pemukiman mereka, mereka berusaha membunuh Nabi SAW dengan menyuruh satu orang naik di atas rumah untuk melemparkan batu ke arah Nabi. Namun wahyu datang menyampaikan tentang kisah tersebut atau rencana tersebut. Lalu Nabi SAW pun kembali ke masjid beliau, membentuk pasukan dan mengepung suku Nadhir. Dari dua suku ini diusir oleh Nabi SAW di Madinah, mereka berkumpul di Khaybar. Karena mereka sakit hati, mereka menggerakkan suku Quraisy yang memang waktu itu masih membenci Islam di tahun 5 Hijriah untuk mengepung Madinah. Quraisy menyiapkan 4.000 pasukan. Dia juga atau mereka juga mendatangi suku Ghatafan yang merupakan sekutu mereka, suku Arab yang cukup jauh dekat wilayah Najd atau mendekati wilayah Irak, dan mereka juga mengirim 4.000 pasukan. Orang Yahudi sendiri menyiapkan 1.000 pasukan. Kemudian 1.000 yang tersisa dari suku-suku Arab kecil-kecil yang memang mereka belum masuk Islam dan mereka mau diajak kerjasama karena janjinya kalau mereka berhasil menaklukkan Madinah berarti Madinah akan dibagi-bagi. Ya. Apakah manusianya sebagai harta rampasan perang jadi budak atau hasil kebun kurma yang sangat terkenal dengan melimpahnya hasil kurma kota Madinah. Maka pada saat itu berkumpullah 10.000 pasukan semua berkuda mengepung Madinah selama 43 hari, tapi mereka tidak berhasil dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin yang kencang sehingga membuat porak-porandakanlah pasukan mereka. Setelah 43 hari mereka mengepung, makanya Allah mengajarkan kepada kita zikir yang kita baca pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Salah satu potongannya wahazamal ahzaba wahda. Allah mengarahkan pasukan Ahzab sendirian. Karena Allah mengirimkan kepada mereka angin topan yang kuat untuk menghancurkan bala tentara mereka. Nah setelah itu Nabi SAW, dan ini tentu kalau teman-teman mau dengar kisah tentang perang Khandaq ini panjang lebar kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi dengan segala macam mukjizat Nabi yang ada di situ, kiprah para sahabat, bagaimana upaya pasukan Ahzab menyerang Madinah dan tidak berhasil dan seterusnya. Intinya pada saat itu kalahlah pasukan Ahzab. Dan Nabi SAW bersabda, mulai hari ini Quraisy tidak akan pernah bisa menyerang kita lagi. Kemudian Nabi SAW melakukan atau memerintahkan satu instruksi yang unik pada saat itu. Beliau memerintahkan siapa saja yang mau umroh silahkan. Di awal tahun 6 Hijriah. Atau di akhir-akhir tahun 5 Hijriah setelah perang Khandaq ini.
Maka orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu. Mereka ketakutan jangan sampai Nabi SAW ini ingin balas dendam, menyerang Mekah. Padahal beliau keluar dengan 1.400 orang semuanya pakai ihram. Semuanya pakai ihram pada saat itu. Dan mereka membawa hadyu. Ya, hewan yang akan dikurbankan di wilayah haram selepas umroh atau selepas haji. Namun pada saat menuju ke Mekah, orang-orang Quraisy mendengarkan kalau Nabi SAW sudah keluar. Walaupun pakai baju ihram, mereka kena ketakutan. Dan mereka tahu jumlah umat Islam besar 1.400 orang. Mereka keluar dengan 3.000 pasukan untuk menghalau Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Karena kalau sudah masuk wilayah haram, haram itu wilayah yang orang kalau sholat sekarang di Mekah itu wilayah haram dapat 100.000 pahala. Nah dari masa dulu sudah ada karena Nabi Ibrahim yang menentukan lokasi haram atau lokasi yang dimuliakan di wilayah Mekah sehingga tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya dan seterusnya. Ringkas cerita, Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang bisa tunjukkan kepadaku jalan bukan jalan umum, bukan yang biasa dilewatin oleh orang-orang menuju ke Mekah supaya pasukan Quraisy tidak menahan kita. Ada satu sahabat mengatakan saya Rasulullah, lalu sahabat itu betul memandu Nabi SAW lewat padang pasir, perbukitan, mutar, manuver sampai tiba-tiba sudah ada di perbatasan wilayah haram. Waktu itu mereka tancapin bendera, ya tanda kalau itu wilayah haram. Tapi uniknya pas tiba di dekat bendera itu tinggal selangkah lagi masuk wilayah haram. Dan kalau mereka masuk wilayah haram berarti sudah tidak bisa diganggu oleh Quraisy. Karena mereka punya keyakinan pada saat itu bahkan seluruh suku Arab walaupun mereka masih musyrik ya. Mereka yakin orang kalau berihram nggak boleh diganggu. Dan yang ganggu berarti harus berhadapan sama semua suku Arab pada masa itu. Tapi unta Nabi SAW tidak mau masuk. Pas di bendera haram itu unta Nabi duduk. Ya. Maka para sahabat coba mendorongnya, coba membangkitkan unta itu tidak mau. Lalu ada satu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah unta ini telah tertimpa sesuatu yang buruk. Kata Nabi SAW, tidak. Sesungguhnya yang telah menahan unta ini adalah yang telah menahan gajahnya Abraha menyerang Ka'bah di masa itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya hikmah kenapa Allah dudukkan unta ini dan tidak melangkah. Quraisy rupanya keluar di jalan utama dan pasukan muslimin sudah dekat wilayah haram, mereka sudah melampaui jauh. Maka mereka kembali lalu mereka berkemah di depan situ. Lalu mulailah terjadi negosiasi yang cukup alot. Ada cukup panjang kisahnya. Beberapa orang diutus oleh Quraisy untuk meneliti apakah muslimin pergi umroh atau mereka memang mau berperang. Karena dari satu sisi memang mereka pakai ihram. Mereka juga bawa hadyu. Tadi saya bilang hadyu itu adalah unta atau domba. Hewan yang siap dikurbankan atau disembelih di jalan Allah pada saat haji dan umroh. Dan itu biasa di leher hewan itu dikasih tanda, ya ada kain, dikasih kain. Orang semua tahu di masa itu adalah hewan hadyu. Tetapi sisi yang lain, Nabi SAW dan para sahabat 1.400 ini semuanya bawa pedang. Berarti ini mau umroh atau mau perang nih. Maka mereka ragu. Pada saat itu mereka negosiasi mengirim kurang lebih 4-5 orang. Ya, tepatnya sih 5 orang sebenarnya. Yang mereka bolak-balik menanyakan, ada yang mengatakan memang mau umroh, ada yang mengatakan memang Nabi mau perang, gitu kan. Kesimpulannya pada saat itu tidak menemukan titik temu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, hai Umar, pergilah ke Mekah, temuin Abu Sufyan, karena kamu satu suku dari suku Umayyah namanya. Cobalah, bukan satu suku. Coba ketemu. Jadi Nabi SAW mengatakan, cobalah hai Umar kau pergi ke Mekah, temuin Abu Sufyan, negosiasi sama dia. Supaya dia izinkan kita umroh. Senjata kita letakkan semua di sini. Kita hanya mau umroh baru kita pulang. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana ya saya bermuamalah dengan orang-orang kafir ini. Jangan sampai nanti mereka picu emosiku, akhirnya aku perang sama mereka. Jangan aku yang diutus. Tapi cobalah Uthman bin Affan sama-sama sukunya Abu Sufyan dari suku Umayyah. Dan Uthman lebih lembut, biarkan Uthman yang nego. Maka Nabi SAW setuju Uthman diutus. Rupanya waktu Uthman diutus, Abu Sufyan sempat menahan Uthman, bukan ditawan. Tapi hanya diajak ngobrol karena lama tidak ketemu.
Dan Uthman ini tokoh Mekah dulu. Maka Abu Sufyan juga untuk mengorek informasi tujuan umrah atau perang, juga dia ingin berbicara karena sesama sukunya. Karena terlambat, Nabi SAW khawatir Uthman bin Affan diapa-apakan di Mekah, maka beliau berdiri di bawah sebuah pohon, lalu beliau berkata, sekarang baiatlah aku, ambil janji setia. Semua salaman sama Nabi mengikrarkan saya siap membaiat anda hidup dan mati gitu ya. Apapun yang Nabi perintahkan untuk membela agama ini, maka pasti mereka akan siap walaupun sampai harus mengorbankan jiwa mereka. Maka satu persatu semua sahabat salaman di waktu itu. Ahli sejarah mengatakan 1.400 orang, ada juga yang mengatakan 1.399. Karena yang satunya itu Ja'ad ibn Qais. Ini seorang munafik namanya Ja'ad Ibn Qais. Waktu Nabi SAW salaman dengan para sahabat untuk ya baiat, saya janji setia ya Rasulullah. Salaman pindah, ganti yang satu lagi. Ja'ad ini sembunyi-sembunyi di belakang unta supaya tidak kelihatan, seakan-akan Nabi nggak tahu. Makanya setelah baiat semuanya, Nabi SAW melakukan atau menyebutkan statement beliau yang masyhur, kalian semuanya pasti masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Maksudnya si munafik Ja'ad ibn Qais itu. Ya, karena memang dia tidak mau membaiat. Sebagian ahli sejarah mengatakan 1.398. Kenapa? Karena ada satu Uthman bin Affan yang ada di dalam Mekah. Makanya Nabi SAW setelah semua sahabat salaman baiat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri atau tangan kiri di atas tangan kanannya sambil mengatakan ini adalah tangannya Uthman bin Affan. Jadi mewakili Uthman bin Affan. Sampai sebagian sahabat mengatakan, demi Allah tunggu, tentu saja tangan Nabi SAW lebih kami cintai daripada tangan kami sendiri. Karena kan mereka salaman sama Nabi. Tapi ini Nabi dua-dua tangannya Nabi pegangin dan mewakili Uthman bin Affan. Nah ini dikenal dengan Bai'at Ridwan. Bai'at itu ngambil janji setia, Ridwan itu keridoan. Karena mereka ridho dengan apa yang Nabi SAW minta, Allah pun ridho dengan mereka. Dikenal dengan Bai'at Ridwan. Nah semua yang hadir dalam Bai'at Ridwan dijamin masuk surga. Di antaranya hadir di situ adalah tokoh kita Zaid ibn Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian selanjutnya ya, tidak dinukil lagi kisah-kisah khusus setelah Bai'at Ridwan, karena setelah Bai'at Ridwan itu Nabi SAW mendapatkan berita gembira kalau beliau akan menembus benteng Khaybar, beliau akan bebasin Mekah, beliau akan menang di perang Hunain. Ini sudah kita panjang lebar jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Maka Nabi SAW balik ke Madinah, tidak jadi umrah karena akadnya adalah tahun depan baru boleh umrah. Lalu kemudian terjadilah kehidupan Nabi SAW sampai perang Tabuk, peperangan terakhir. Nanti kesepakatan damai Hudaybiyah itu dikhianati oleh orang-orang Quraisy dan terjadilah penyerangan kota Mekah sampai takluk tangan muslimin. Lalu terjadi perangan dengan suku Hawazim dari Taif, di perang Hunain juga dimenangkan oleh muslimin. Lalu terakhir pengepungan wilayah Tabuk, wilayah yang dikuasai oleh Romawi, dan setelah itu Nabi SAW pulang lalu beliau sakit dan meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Nah sekarang kita pindah ke setelah Nabi SAW meninggal, di situ baru disebutkan lagi kiprah tokoh kita ini, yaitu ya pada saat Nabi SAW meninggal muncullah nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini cukup banyak, ada Al-Aswad Al-Unsi, ada Musailam Al-Kadzab, dua-duanya ini meninggal dalam keadaan murtad ya, karena tadinya masuk Islam lalu mereka keluar ya. Kemudian ada yang kita bahas pada bulan yang lalu, Tulaih bin Khuwailid radhiyallahu anhu, tadinya juga ngaku nabi. Ya, kemudian dia murtad dari Islam, habis itu dia taubat nasuha dan mati syahid. Ya, ini satu orang yang berhasil taubat kembali, tapi ada dua orang yang tetap dalam keadaan kekufuran. Nah kita bahas kerucutkan ke Musailam Al-Kadzab, karena Musailam Al-Kadzab ini orang dari yang mengaku nabi itu yang paling besar pengaruhnya, Baik, di sini ada satu kisah unik ya. Itu ada disebutkan di halaman 502. Ada namanya seseorang yang bernama Ar-Rijal ya, atau Ar-Rajal bin Unfuah. Ar-Rajal bin Unfuah ini perlu kita kenang kisahnya karena orang ini punya kisah unik.
Abu Hurairah menukil kepada kita radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah satu hari saya sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan ini ya Ar-Rajal bin Umfuah, dan Nabi SAW melewati kami mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan menjadi penghuni neraka yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Ini sahabat Nabi. Dan di masa itu kata Abu Hurairah, saya jadi khawatir tentang diri saya. Karena kedua orang ini orang-orang yang saleh di mata umat Islam. Dua-duanya coba menghafal Al-Quran, dua-duanya menghafal hadis Nabi SAW, gitu kan. Tapi subhanallah, Abu Hurairah mengatakan, berjalan waktu, orang dari Ansar ikut perang mati syahid. Sehingga tinggal saya bersama dengan Ar-Rajal bin Umfuah ini. Tapi saya lebih khawatir karena Rajal bin Umfuah hafal Al-Quran waktu itu. Walaupun belum 30 juz karena ayat Al-Quran masih turun. Dia banyak hafal hadis Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW kena percaya pada dia. Nabi utus dia untuk menjadi da'i dan menyampaikan tentang Islam ke orang-orang yang berada di Yamama, tepatnya suku Hanif namanya, ya suku Hanifah. Ini kebetulan sukunya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini teman-teman pernah datang ke Madinah. Semua teman-teman sukunya masuk Islam kecuali dia. Awalnya tidak mau masuk Islam dia, ya. Kenapa? Karena teman-teman sampai bilang, kenapa kau tidak mau masuk? Kenapa kau tidak segera masuk Islam? Kenapa masih nunggu sementara kami semua masuk Islam? Lalu dia ucapkan kata-kata didengarkan oleh Nabi. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad mau memberikan kepadaku kedudukan dia, maksudnya sebagai Nabi dan Raja, setelah dia meninggal, aku akan masuk Islam. Maka Nabi SAW waktu dengar, Nabi marah dan keluar dari rumah beliau, masuk ke masjid dan mengatakan, saya demi Allah, saya tidak akan pernah memberikan ini pun kepadamu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia inginkan. Dan sesungguhnya aku mengiramu seorang yang pendusta. Maka keluarlah julukan Musailamah Al-Kadzab. Dan ternyata betul, dia pulang ke kampungnya untuk menutupi dirinya pada saat itu dia masih sempat masuk Islam. Ya, dalam beberapa athar, ada juga yang mengatakan tidak sempat masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampungnya, dia mengaku seorang nabi. Lalu terus saja karena dia punya harta banyak, dia membayar orang-orang supaya mendukung dia dari sukunya. Dan akhirnya makin banyak orang yang ikut dia. Sebagian pengikutnya setelah Musailamah Al-Kadzab terbunuh di tangan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat-sahabat Nabi, di antaranya ada kiprah tokoh kita ini, Zaid radhiyallahu anhu. Maka sebagian pengikutnya ditanya, kenapa kalian dulu ikut dengan Musailamah? Apakah memang karena dia benar atau hanya karena fanatik kesukuan? Hampir semuanya mengatakan karena fanatik kesukuan saja. Kami ingin ya bersaing dengan Quraisy. Suku Hanifah ini suku besar ya di Yamama, bersaing dengan Quraisy dari sisi perekonomian, peradaban, jumlah anggota sukunya dan segala macam. Maka kami hanya ingin bersaing saja. Musailamah Al-Kadzab ini, teman-teman sekalian, pernah mengirim surat kepada Nabi SAW ya, bahwasanya bumi ini kita bagi dua, ya. Setengah buat kamu, setengah buat aku. Dan Allah telah memilih aku sebagaimana memilih kamu, dan seterusnya. Semua berita dusta gitu. Lalu Nabi SAW balas suratnya. Kurang lebih isinya itu disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis oleh Ibnu Katsir di halaman 523 di buku kita ya. Nabi SAW menjawab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, min Muhammadir Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, ila Musailamah Al-Kadzab, ya, Musailamah sang pendusta, salamun ala man ittaba'al huda, sungguh keselamatan akan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, selanjutnya, fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya bumi ini milik Allah. Dia mewariskannya kepada orang yang dikehendakinya dari para hambanya, dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW mengutus ke wilayah Yamama setelah surat ini Ar-Rajal bin Umfuah tadi. Karena dianggap dia hafal mayoritas ayat Al-Quran, dia hafal hadis. Nabi kirim sebagai da'i.
Tapi subhanallah nanti akan kita singgung dalam pelajaran kita teman-teman sekalian. Pentingnya orang istiqamah di atas keimanannya. Tidak boleh tergoda dengan urusan dunia ini. Ini Ar-Rajjal ini, dia sebelum tiba di wilayah Yamama, diajak negosiasi oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab temuin dia sebelum sampai ke sana. Padahal dia datang ke Yamama untuk menyampaikan atau mengajarkan tentang Islam. Maka Musailamah mengatakan, hai Rajal, kalau seandainya kau menyampaikan kepada kaumku, kalau aku juga diutus sebagaimana Muhammad diutus, aku akan jadikan kamu adalah pendampingku. Waktu itu dianggap si Musailamah ini seperti rajahnya suku Hanifah gitu ya. Mereka punya wilayah yang sangat besar di Yamama. Yamama termasuk wilayah luas gitu. Maka aku akan angkat kamu menjadi pendampingku dan aku akan berikan kamu apa saja yang kau mau. Cuma satu saja, jangan dustakan kenabiannya Muhammad, bilang saja aku juga nabi sebagaimana dia nabi. Subhanallah, di saat dijanjikan akan diberikan harta melimpah jabatan, yang terjadi Ar-Rajjal pun terpengaruh. Padahal orang ini pernah lihat nabi dengan mata kepala, beriman pada Nabi SAW, kemudian juga menghafal mayoritas ayat Al-Quran di saat itu, mayoritas menghafal hadis. Apa yang kurang dari situ? Kalau mau dibandingkan dengan kita hanya belajar, kita tidak pernah lihat Nabi dengan mata kepala kita. Kita belajar dari kitab-kitab yang sudah dinukil oleh para ulama. Ya, ini mungkin sangat jauh sebenarnya. Tapi subhanallah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlunya seorang mukmin dan muslim hati-hati terhadap iman yang sudah dimiliki, bisa saja tergoyahkan setiap saat. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, Ya muthabbital qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mengokohkan hati hamba-hambanya, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, banyak sekali anda ulangi doa ini. Kenapa? Apa yang anda khawatirkan? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, yang namanya hati manusia berada di jari jemari Sang Maha Pengasih Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya, bisa saja kalau Allah mau Allah sesatkan seseorang, tapi tentu dengan kemahaadilannya. Allah bukan sesatkan seseorang karena zalim, tidak. Tapi Allah sudah tahu seperti kasus Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, ya Abu Lahab, Abu Jahal dan banyak yang lainnya. Di antaranya Ar-Rajjal bin Unfuwa ini, bagaimana Allah tahu sebenarnya hati mereka ini bukan hati yang terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya asal-asalan saja. Maka Allah, ataupun mereka menolak sebenarnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan mereka. Nah ini poin penting untuk diperhatikan baik-baik. Nanti akan kita bahas dalam pelajaran Ad-Durus wal Ibar tentang masalah istiqamah. Bagaimana kita bisa istiqamah di atas ilmu dan iman yang kita miliki sampai mati. Bukan hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, ya 50 tahun, berapapun Allah kasih kita umur, sampai ajal datang. Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi di atas sunnah Nabi SAW, inilah perkataan Imam Ahmad yang masyhur, sampai meninggal di atas sunnah Nabi SAW, maka dia boleh meninggal dengan bagaimanapun keadaannya. Maksudnya sudah pasti dia akan aman, tapi harus sampai wafat. Ya. Maka Ar-Rajjal ini pun akhirnya menyetujui Musailamah, dia masuk ke suku Hanifah, lalu dia mengatakan, sungguhnya aku utusan Muhammad dari Madinah dan aku salah satu sahabatnya, ketahuilah Muhammad Rasul, Musailamah juga Rasul. Akhirnya mayoritas suku Hanif, bahkan bisa kita katakan hampir seluruhnya, itu kemudian meninggalkan, tidak jadi masuk Islam, bahkan yang sudah masuk Islam banyak yang murtad, kemudian mereka membentuk komunitas sendiri. Nah setelah Nabi SAW meninggal, karena ini muncul di akhir hidup beliau, maka Abu Bakar pun mengambil satu keputusan yang luar biasa. Beliau mengatakan atau mengutus pasukan dan menyuruh mereka untuk menyerang nabi-nabi palsu. Kalau diakumulasi, saudaraku seiman, jumlah pasukannya Al-Aswadul Unsi, kemudian Musailamah Al-Kadzab, Tulayha bin Khuwailid, ya, dan juga orang-orang yang lain yang muncul di masa itu, ya, cukup banyak yang muncul juga, ya, yang muncul untuk mengaku sebagai nabi palsu, tapi kecil-kecil, yang besar-besar yang 3 ini, ya, Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi sama Tulayha. Tapi Tulayha kita sudah bahas bulan lalu, dia kembali masuk Islam dan sampai istiqamah dan terbunuh mati syahid, ya, di masa Umar radhiyallahu anhu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada masa itu, ya, Abu Bakar mengambil satu keputusan yang sangat bijak.
beliau memerangi orang-orang yang murtad seperti ini. Ya, dan ini keluar sebuah hukum yang sangat penting dari semua keputusan yang diambil oleh Abu Bakar. Di antaranya Abu Bakar mengambil keputusan tentang masalah beliau memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat. Dan dari sikapnya Abu Bakar ini, hampir seluruh ulama sepakat mengatakan bolehnya mengambil zakat secara paksa dari pemilik harta yang tidak mengeluarkan zakatnya karena menolak hukum zakat itu, bukan karena kejahilan, ya. Dan juga di sini bolehnya memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu, ya, sehingga akhirnya mereka habis dan tidak tersisa lagi pemahamannya, tersebar di kalangan muslimin. Dan tidak asing di masa-masa sekarang, bahkan ada yang mengaku juga sebagai nabi, ya, yang harusnya tidak boleh dibiarkan tentunya. Baik, pada masa itu terjadilah peperangan antara muslimin dengan pasukan Musailamah al-Kadzab yang cukup besar sekali. Dan di masa itu pasukan Musailamah al-Kadzab ini saking kuatnya dan banyaknya jumlahnya sampai mereka berhasil menembus kemahnya Khalid bin Walid. Dan hampir saja Khalid bin Walid terbunuh pada saat itu bersama dengan istrinya. Tapi Allah SWT berikan perlindungan, muslimin berhasil memukul mundur mereka sampai akhirnya mereka sembunyi dalam sebuah perkebunan besar milik Musailamah. Dan di saat itu mayoritas sahabat mereka, ya, semuanya berazam untuk bisa membunuh 2 orang. Itulah Musailamah al-Kadzab sendiri dan Ar-Rajal bin Umfuah yang menjadi penyebab tersebarnya pemahaman kenabian palsu Musailamah tersebut. Maka akhirnya mulailah para sahabat diceritakan panjang lebar, mereka meminta kepada Khalid bin Walid untuk membentuk kelompok-kelompok pasukan dan mereka berperang. Terus saja mereka maju sampai tiba di perkebunan tersebut, sampai akhirnya tokoh kita ini yaitu Zaid bin Khattab, beliaulah yang menemui Ar-Raja ibn Umfuwa dan berhasil membunuhnya di saat itu. Dan dengan itu, ya, Zaid bin Khattab ini sebelum dia maju untuk membunuh Ar-Raja bin Umfuwa, memang dia sempat mengatakan, wahai sekalian manusia, gigitlah gigi-gigi taring kalian, lalu seranglah musuh kalian dan majulah terus. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara hingga Allah Azza wa Jal mengalahkan mereka atau aku ketemu dengannya mati. Lalu aku akan berbicara kepadanya tentang hujahku atau alasanku. Maka dengan semangat yang besar dan bagaimana Zaid bin Khattab membakar semangat kaum muslimin dari muhajirin dan ansar untuk maju. Yang dimaksudkan adalah gigit lagi gigi taring kalian, maksudnya tidak usah banyak ngomong, ayo segera menyerang. Ya. Di sini maksudnya orang-orang Arab biasa mengatakan gigit gigi taring kalian, maksudnya tidak usah banyak ngomong, udah langsung saja action saja gitu ya. Maka semuanya pada maju menyerang dan yang berhasil membunuh orang yang murtad ini dan penyebab tersebarnya kenabian palsu, Ar-Rijal terbunuh di tangan, ya, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengan terbunuhnya Ar-Rajal, maka melemahlah kekuatan pasukan Musailamah al-Kadzab sampai Musailamah sendiri pun akhirnya terbunuh di tangan kaum muslimin. Dan pada saat itu, karena Zaid bin Khattab memegang panji muslimin di perang Yamamah, dan sementara suku Hanif masih cukup banyak jumlahnya walaupun pemimpin mereka terbunuh, maka pada saat itu ada sebagian orang dari suku Hanif ini yang menyerang Zaid secara rame-rame, kemudian berhasil membunuhnya. Dan akhirnya tokoh kita ini pun mati syahid. Dan dari sini keluar sebuah hukum bahwasanya orang yang dibunuh oleh orang-orang yang mengaku Islam tapi kalangan munafikin atau orang-orang yang tadinya Islam lalu dia murtad, maka tetap dihukumi sebagai orang yang mati syahid,